Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Lendrayeni, berasal dari UPT SDN 03 Pasar Amping Barat, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan yang akan mengadakan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Zulkifli SPD dari UPT SDN 03 Pasar Amping Barat. Yang kedua adalah Bapak Adra Pendi SPD dari UPT SDN 25 Pasar Amping Barat, dengan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang kepemimpinan, yaitu mengenai dilema etika. Nah, bagaimana Bapak bisa meluangkan waktunya? Alhamdulillah, silakan Bu. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah? Memang dari permasalahan yang tersebut yang terjadi di suatu sekolah tidak terlepas dari suatu masalah dan kaitannya. Di sini dapat Bapak menyelesaikan yang pertama sekali mengambil suatu data, mengumpulkan data dari permasalahan-masalah terjadi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak dari hasil pengumpulan data tersebut terlebih dulu Pak teliti dengan baik permasalahan tersebut. Yang ketiga, selesai Bapak meneliti, baru Bapak mengambil suatu keputusan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi ada tiga tahap yang tahap. Yang pertama meneliti, mengambil data. Yang kedua meneliti, yang ketiga mengeksekusi hasil kesimpulan yang Bapak ambil. Dan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di sekolah Bapak? Di sini Bapak tidak mau mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah. Bapak selalu melibatkan majelis guru, pegawai di sekolah. Kemudian keputusan tersebut benar-benar dapat dipahami terhadap kedua pihak yang bermasalah, sehingga dapat mengambil keputusan. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan di sini, Bapak melakukan kolaborasi dengan seluruh staf guru yang ada, dan setelah itu mengadakan satu keputusan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Di sini Bapak selalu mencari informasi ke lapangan. Yang pertama bisa Bapak mencari informasi keluarganya. Yang kedua Bapak mencari informasi pada lingkungannya, dan juga Bapak mencari informasi kepada teman-teman. Kemudian Bapak analisis. Dari analisis inilah Bapak dapat mengambil suatu keputusan. Berarti Bapak selama ini melakukannya, Bapak mengumpulkan informasi dari teman, keluarga dan lingkungan tempatnya bekerja. Ya. Yang pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Memang dalam mengambil keputusan secara efektif yang dilakukan secara prioritas itu tergantung pada objek permasalahan. Di sini Bapak selalu melibatkan ngobrol dengan seluruh majelis guru, pegawai sekolah, kepada komite sekolah, dan juga pengawas sekolah. Dari hasil itulah Bapak dapat mengambil suatu keputusan secara yang terbaik. Oh, jadi Bapak dalam mengambil keputusan menganggap yang paling efektif itu Bapak lakukan adalah tetap menjalin kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, sehingga Bapak bisa melahirkan satu keputusan yang terbaik untuk diselesaikan dalam permasalahan ini. Berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak?
memang keputusan tantang yang pertama sekali putusan yang Bapak berikan kepada permasalahan tersebut kurang menerima. Pertama, jadi permasalahan tersebut ya jangan terulang kembali. Permasalahan yang terjadi jangan terulang kembali. Semoga seluruh saran-saran nasihat dari Bapak, alhamdulillah Bapak diterima dengan baik. Jadi selama ini keputusan ada satu permasalahan itu antara pro dan kontra ini, dia kurang menerima dari apa yang Bapak sarankan. Tapi alhamdulillah secara lambat-lambat dia dapat menerima apa yang Bapak sarankan dan dapat diterapkan dengan baik. Dengan meyakinkan. Iya. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat ada kasus tersebut? Terjadi permasalahan kejadian di sekolah, Bapak tidak pernah membuatnya apa. Terjadi pada hari tersebut, pada hari itu juga Bapak menyelesaikan dengan baik. Berarti intinya Bapak tidak menunda waktu dalam penyelesaian masalah yang terjadi itu. Ya, bagus ya Pak ya. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Bapak? Yang pertama sekali di sekolah kita harus kerjasama, kompak di keluarga besar di sekolah tersebut. Seperti kita harus kerjasama dengan majelis guru, kita kerjasama dengan pegawai sekolah, kita kerjasama dengan komite sekolah dan juga pengawas. Dengan adanya kerjasama, kemudian ada saran dan aturan atau nasihat, alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan baik. Berarti ya Pak ya, berarti segala sesuatunya itu tidak terlepas dari kerjasama antara stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya. Terus lagi, yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pelanggan Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika dalam sekolah yang Bapak pimpin selama ini? Alhamdulillah dari kisah kejadian tersebut dapat kita sadari, mudah-mudahan jangan terulang kembali. Yang kedua, kita menanamkan kepada orang-orang pemeriksaan tersebut, kita memiliki teori. Memang teori dengan praktek di lapangan berbeda. Alhamdulillah dengan adanya saran dan nasihat yang diberikan ini dapat berlangsung dengan baik. Ya, memang benar ya Pak ya. Intinya dalam sebuah permasalahan itu kita sama-sama berharap tidak akan terjadi atau tidak terulang kembali dan dapat semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang baik ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya mau minta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai mengenai penyelesaian kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang terjadi di sekolah? Ya, pengalaman yang pernah saya lakukan untuk memecahkan sebuah kasus dengan cara mengidentifikasi atau mencari pokok permasalahan dari kasus-kasus tersebut. Kemudian melakukan pendekatan dengan orang-orang yang tertimpa atau yang mengalami kasus-kasus. Berarti selama ini Bapak menyelesaikannya mengenali kasus yang terjadi dan mendekati orang-orang yang dalam bermasalah kasus tersebut. Ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin? Sekiranya kasus-kasus tersebut sama benarnya, sama mengandung nilai-nilai kebajikannya, tentunya kita harus mengutamakan kebajikan yang lebih baik atau mengurangi risiko-risiko yang lebih kecil daripada keputusan yang
Jadi di sini Bapak mempertimbangkan kasus-kasusnya, apa risiko yang akan timbul dari permasalahan yang terjadi. Iya. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya itu langkah-langkahnya dengan cara mengidentifikasi atau mencari akar dari permasalahan tersebut, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang yang berkasus. Oh, berarti selama ini Bapak melakukan pendekatan antara orang yang berkasus, ya, pihak A dan pihak B, lalu mengadakan pendekatan dan mencari solusinya. Ya, bagus ya Pak ya. Yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Hal yang paling efektif tentunya menanamkan pemahaman positif kepada orang yang berkasus, kemudian melakukan atau dukungan dari teman-teman sejawat. Ya, bagus ya Pak ya. Berarti selama ini Bapak menyelesaikannya dengan cara menanamkan nilai-nilai positif terhadap antara kasus pro dan kontra yang terjadi, dan menanamkan nilai-nilai positifnya di dalam bawahan kepemimpinan Bapak. Ya, bagus. Terus lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang terjadi? Hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang biasa antara aturan yang sesungguhnya dengan pemecahan masalah yang kita lakukan dengan secara kekeluargaan. Berarti tantangannya biasanya aturannya seperti ini, Ya. tapi karena dalam penyelesaian kasus ini kita harus membawa dalam sistem kekeluargaan sehingga terjadi kolaborasi dengan baik antara atasan dengan bawahan ya Pak ya. Ya, sangat bagus ya Pak ya. Nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya masalah tersebut di waktu itu, atau mencari waktu tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut? Untuk penyelesaian sebuah kasus itu berbeda dengan sejenis apa kasusnya, besar atau kecil. Sekiranya dapat kita selesaikan dengan cepat, tempat tersebut kita selesaikan. Tapi kalau sekiranya kasus tersebut besar, kita cari tempat dan waktu yang paling cepat untuk menyelesaikan. Berarti Bapak selama ini dalam penyelesaian kasus ini mempertimbangkan apakah ini kasus besar atau kasus kecil, dan memilih tempat dan waktu yang tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut. Ya. Dan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah kepemimpinan Bapak? Yang paling dengan cara mendekati dan memberikan pemahaman dalam berkasus, kemudian itu dapat dilakukan dengan cara adanya dukungan atau masukan dari teman-teman sejawatnya yang memberikan pemikiran yang positif dari orang yang Bagus ya Pak ya. Berarti selama ini Bapak tetap menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan teman sejawat atau dengan bawahan Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, sehingga lahirlah ide-ide pemikiran yang baik dan dapat diterima oleh si yang bermasalah ini. Ya, bagus ya Pak ya. Dan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, mungkin tidak ada sebuah kasus atau masalah tersebut tidak akan dapat diselesaikan. Kiranya kita mau dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua. Itu sangat luar biasa ya Pak ya. Berarti selama ini tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan asalkan kita mau menjalin kerjasama dan saling mengetahui apa inti dari permasalahan kasus yang terjadi. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.